Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bang Kevin harap semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita akan langsung masuk kepada materi dalam pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah 2 Agustus 2021. Materi untuk kelas 12 berpikir kritis. Oke? Berpikir kritis, berpikir mendalam, berpikir secara meluas, berpikir dari berbagai macam sudut pandang, melatih teman-teman untuk menjadi orang yang bersikap kritis. Setelah berpikir kritis, bersikap kritis. Sehingga diharapkan dengan itu teman-teman semua menjadi manusia yang bijak, yang dewasa, tidak hanya melihat dari satu arah sudut pandang, tapi melihat dari berbagai macam kemungkinan dan sudut pandang. Maka ini adalah tema yang sangat bagus sekali, ya. Maka Bang Kevin harap teman-teman semua bisa simak materi ini baik-baik dan bisa paham dengan baik. Kalau nggak paham, Bang Kevin saranin untuk tanya ya. Nanti kita bisa tanya-tanya, bisa diskusi di Google Classroom. Oke, kita masuk kepada materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Quran surah Al Imran ayat 190 dan 191. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, yang artinya ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Teman-teman semua, perhatikan ayat ini. Dari sekian banyaknya kejadian alam semesta, Allah hanya mengambil contoh yang sering kita lihat. Berputarnya siklus siang dan malam. Berputarnya siklus siang dan malam, teman-teman semuanya. Dan kalau kita merenung itu semua, maka kita bisa mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dari hal yang biasa kita lihat, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda Allah bagi orang yang berakal. Maka teman-teman semua harus tahu bahwa yang memutar siang dan malam adalah Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi subhana artinya? Maha suci, betul. Allah yang suci. Allah yang maha suci, ya. Wa Ta'ala, wa itu dan, Ta'ala yang artinya maha tinggi. Oke? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri apa Bang Kevin artinya? Kalau Allah itu artinya zat yang maha berhak disembah. Dari kata ilaha. Ilaha apa? Sesembahan. Jadi teman-teman mulai sekarang udah tahu nih. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Illa kecuali Allah. Zat yang maha berhak disembah. Teman-teman semua. Jadi Allah itu artinya bukan Allah yang menciptakan, yang itu definisi. Cara makna bahasa artinya adalah zat yang maha berhak disembah. Ya teman-teman sekarang harus tahu ya, jangan sampai nggak tahu. Orang Islam tiap hari bilang ya Allah terus nggak tahu, ya sayang banget. Teman-teman harus tahu ini semua. Kemudian sekarang Bang Kevin mau bantuin arti perkata dari ayat yang tadi ya. Inna, ini dimulai dari sini ya. Mana kursornya ini? Inna, ini kelihatan ya. Inna sesungguhnya. Inna apa? Sesungguhnya. Fi khalqis samawati wal ard. Fi khalqi. Fi itu di dalam, ya. Khalqi penciptaan. Apa khalqi? Fi itu di dalam, khalqi itu apa? Penciptaan. Sama itu langit, as-samawat, langit-langit. Wal ard, dan bumi. Wakhtilafi, dan bergantiannya dan silih bergantinya. Al-laili wan nahar. Al-laili. Kalau ada yang namanya laila di sini, ya, berarti artinya apa? Malam. Oke. Wan nahar, siang hari. La ayatin, terdapat tanda-tanda. Liulil albab, bagi orang-orang yang albab. Apa itu albab? Berakal.
Alladzina, alladzina itu artinya yaitu orang-orang yang gitu loh. Ya, mungkin kalau di bahasa Inggris artinya which is yadhkurunallah, mereka mengingat Allah. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Qiyaman, berdiri. Kum, pakai kof ya, bukan pakai kaf. Kum, berdiri. Iqamatis shalah, dirikan shalah. Qiyaman, dia berdiri. Wa qu'udan, dan atau posisi duduk. Wa ala junubihim, atau dalam keadaan junubihim, berbaring. Junubihim, berbaring. Wa yatafakkaruna, mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Sama tadi ya artinya ya, antara ini dan ini nih sama artinya nih di sini. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan ini semuanya batilan, dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Penerapan hukum tajwid pada Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna, apa itu hukumnya? Gunnah, dengungnya di hidung. Huruf nun bertasydid. Inna, inna. Kalau nggak dengung jadi illa. Dengung jadi nun. Inna. Oke. Fi mat tabi'i atau mat asli, huruf berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Fi, ya. Ada huruf berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian khalqis samawati, alif lam bertemu dengan, ini hukumnya alif lam syamsiah. Yang mana syamsiah? Khalqi ada alif lam, tuh ada huruf sin. Khalqis samawati, alif lamnya nggak dibaca. Disebut alif lam syamsiyah. Kenapa? Alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, yaitu huruf sin. Jadi membedakannya simpelnya gimana Bang Kevin? Kalau habis alif lam kemudian hurufnya bertasydid, itu harusnya alif lam syamsiyah. Harusnya alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya nggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam, huruf ra, tasydid di huruf ra kan? Itu syamsiyah. Oke? Kemudian la ayatil liuli. La ayatil liuli. Idgham bila gunnah. Yang mana yang idgham? Hah? La ayatil liuli. Dari ini tak berharokat kasratain bertemu dengan huruf lam. Ini huruf lamnya nih, ya. Tak berharokat kasratain bertemu dengan huruf lam. Kemudian al-bab, alif lam qamariyah dan qalqalah kubra. Kenapa? Karena alif lamnya dibaca al, ada suara L-nya kan? Al itu alif lam qamariyah, al-bab. Al-bab, ya. Perhatikan jangan sampai kita membaca qalqalah itu al-bab. Kecuali tasdidnya tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, itu perhatikan jangan sampai kita membaca qalqalah al-bab. Ya, jangan mati di akhir. Al-bab. Al-bab. Dialirkan al-bab, ya. Jadi jangan al-bab. Al-bab. Ya, ini kurang tepat, insyaallah seperti itu yang Bang Kevin ketahui. Ya, ini dia. Kemudian yadhkurunallah lam tafkhim, ya, lam tafkhim, lam tebal. Oke, karena ada lafzul jalalah bertemu dengan nun berharokat fathah atau huruf berharokat fathah. Ya, jadi yadhkurunallah. Tapi kalau ini berharokat kasrah sebelumnya maka dibaca tarkik, dibaca tipis, ya. Ada ittaqullah, ada ittaqillah. Jadi bukan ittaqillah. Bismillah, bukan bismillah. Karena lafzul jalalah sebelumnya huruf mim berharokat kasrah. Oke, gitu ya. Qiyaman wa qu'udan. Idgham bi gunnah. Kapan idgham bi gunnah di sini muncul? Ada huruf yang berharokat fathatain, ya. Kemudian bertemu dengan huruf waw, ya. Fathatain bertemu dengan huruf waw. Junubihim wa yatafakkaruna. Idhar syafawi. Kapan di situ ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw, idhar syafawi, ya. Mim mati ketemu waw.
Khalaqta. Qalqalah sugro. Di mana qalqalah sugronya di huruf ta? Bukan, di huruf qaf ya. Ingat huruf qalqalah ba, jim, dal, to, qaf. Kalau disingkat apa? Bukan disingkat. Kalau disebut sama anak TPA apa? Baju di toko. Itu paling enak. Hafalannya paling gitu. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, sama qaf. Yaitu huruf-huruf qalqalah. Dia ada di tengah kalimat, maka qalqalah sugro. Di akhir kalimat, maka qalqalah kubro. Batilan subhanaka. Ikhfa hakiki. Kenapa? Ada fathatain bertemu dengan huruf sin. Batilan subhanak. Batilan subhanak. Ya, dia ikhfa itu apa? Samar-samar dan ada dengungnya. Kemudian terakhir mat arid disukun. Adzaban nar. Adzaban nar. Alasannya terdapat mat tabi'i yang berada pada akhir kalimat atau ayat. Itu mat arid lisukun. Oke teman-teman ya. Tafsir dari Quran surah Al-Imran 190 sampai 191. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada serta tanpa ada contoh sebelumnya. Dan di dalam pergantian malam dan siang serta perbedaan panjang dan pendeknya waktu benar-benar terdapat bukti-bukti nyata bagi orang-orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Hanya Dialah Allah yang berhak disembah. Tafsir Al-Mukhtasar. Ya, teman-teman bayangin, Allah ketika menciptakan ini desain langit dan bumi, belum ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan dengan kesempurnaan ilmunya, maka jadilah seluruh hal-hal indah yang kita lihat, termasuk fisik-fisik manusia. Ya, kemudian juga ada waktu siang yang sebentar, waktu malam yang panjang, ada juga malam yang sebentar, siang yang panjang. Teman Bang Kevin pernah ada kuliahnya di Jerman. Waktu bulan puasa, telepon Bang Kevin nanya, "Vin, gimana ya puasa di sini?" "Kenapa puasa di Jerman?" "Sahurnya itu jam 2 dini hari, jam 2 pagi itu sahur." Buka puasa jam berapa? Jam setengah 11 malam. Jam setengah 11 malam baru buka puasa, buka, maghrib, langsung isya dan taraweh, nggak lama setelah itu, langsung sahur lagi. Ada waktu yang panjang, ada waktu yang pendek, itu semua tanda bahwa dari ini tidak berjalan secara otomatis. Ini semua ada yang atur. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang artinya merenungkan penciptaan makhluk baik di atas maupun yang di bawah dalam rangka mengambil pelajaran diperintahkan dan dianjurkan. Ini dalam kitab Majmu' Al-Fatawa jilid 15 halaman 343. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Karena itulah para sahabat Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menyukai berfikir, merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah ciptaan Allah maupun syariah, aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita menjadi anak-anak atau generasi penerus bangsa yang suka berpikir secara mendalam, kritis, menanyakan, bukan mempertanyakan, menanyakan ini kepada ahlinya. Apa kira-kira sebab ini turunkan ayatnya? Ini hadisnya riwayatnya sahih nggak kira-kira? Bukan kenapa ya Allah nyuruh makan pakai tangan kanan? Bukan begitu. Jadi tidak mempertanyakan hukum Allah, tapi sebab-sebab kenapa makan tuh begini. Kenapa ya kira-kira sejarahnya apa ya? Jadi lebih kepada penasaran in a good way, di jalur yang benar. Bukan penasaran pada penasaran yang salah. Seperti itu yang Bang Kevin bisa jelaskan. Kemudian contoh dari para ulama salaf atau ulama terdahulu. Salaf itu apa artinya? Terdahulu ya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu taala anhuma, berpikir sesaat. Ini sesaat ya, bukan sesaat, bukan. Sesaat lebih baik daripada qiyamul lail. Dalam nukilan Al-Azhamah jilid 1 halaman 297. Ibnu Abbas juga mengatakan radhiyallahu anhuma, belajar beberapa saat di malam hari lebih aku sukai daripada menghabiskan seluruh malam untuk sholat. Bukan berarti kalau gitu nggak usah sholat. Jangan salah paham. Sholat malam penting. Tapi di sela-sela itu sambil dengerin ceramah, baca buku lagi, setel video Bang Kevin yang ini misalnya, memahami ayat-ayat Allah lagi, itu bagus. Begitu. Jadi seperti itu. Karena ketaatan akan seimbang dengan pemahaman. Oke, kalau kita ketaatan tanpa ada pemahaman yang mendalam, maka kita dikhawatirkan bisa jadi sesat. Semuanya pakai perasaan. Saya lebih enak kalau sholat saya begini caranya. Tidak ada ilmu dan ketaatan di situ. Maka jangan sampai
Jangan sampai salah paham. Yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, belajar sesaat lebih saya cintai daripada saya habiskan waktu malam untuk sholat sampai subuh. Artinya para ulama terdahulu suka sekali menelaah sesuatu, mempelajari sesuatu agar dia faham sehingga ketaatannya didasari oleh pemahaman yang benar, didasari oleh pemahaman yang benar. Yang keempat juga Abu Hurairah juga mengatakan radhiyallahu taala anhu, saya memahami satu masalah ilmu baik terkait perintah ataupun larangan lebih aku cintai daripada 70 kali perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kecintaan para sahabat dengan ilmu, belajar dan berpikir. Maka mudah-mudahan Bang Kevin harap teman-teman semua di sini menjadi ahli-ahli pemikir Islam yang dengan berpikir itu bisa meluruskan kesalahpahaman orang tentang Islam, bukan menjadi orang yang ahli berpikir namun malah menentang agama Allah. Kesimpulannya, Allah Ta'ala menciptakan akal bagi kita untuk kita bisa berpikir dan merenungi segala ciptaannya. Bukan untuk memprotes aturan atau mempertanyakan tentang ciptaan-ciptaan Allah, seolah dia Allah tidak tahu atau keliru dalam menciptakan. Gimana sih? Katanya babi haram, tapi kok diciptain? Lah, terserah Allah. Babi itu diciptakan dan diharamkan atas kemauan dan kehendak Allah. Terserah Allah. Tugas kita tinggal jauhin. Kan enak justru. Ada, kita tinggalin, karena Allah ada pahalanya. Gitu. Nanti kalau Allah haramin, Allah nggak ciptain, nanya lagi, bingung lagi nanti. Ya nggak? Gimana sih Allah haramin babi tapi nggak ada makhluknya. Sekarang ada makhluknya, Allah turunkan hukum kepadanya, ini haram segala sisinya. Udah, tugas kita jauhin. Ya, itu contoh kecil yang bisa Bang Kevin sebutkan. Subhanallah, mari gunakan akal kita untuk semakin taat dan tunduk kepada Allah, bukan menjadi hamba yang membangkang kepada aturan-aturannya, baik kepada aturan-aturan Allah maupun kepada perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Pelajari lagi tajwidnya. Tolong lihat kolom tugasnya, segera kerjakan tugasnya dan perhatikan dengan baik apa yang Bang Kevin tulis di kolom perintah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.